Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh dunia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul mental pegawai negeri yang bobrok. Pantaslah Risma marah. Menjadi seorang PNS atau ASN tidak cukup bermodalkan kepintaran secara akademik. Selain harus memiliki etos kerja yang tinggi, ASN perlu mempunyai integritas dan disiplin dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Seorang ASN dituntut menjunjung tinggi norma dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jika melayani masyarakat adalah tujuan utama dari tugas-tugas seseorang ASN yang harus dilaksanakan. Apa jadinya jika seorang ASN mempunyai mental bobrok yang tidak memiliki hasrat untuk melayani masyarakat? Saya yakin masih banyak ASN yang bermental bobrok yang seharusnya dipecat secepatnya. Sudah saatnya Kementerian Pan-RB mengubah pola pikir para ASN yang tidak berintegritas. Contoh kejadian yang terjadi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah karena para ASN di balai itu tidak mau membantu operasional dapur umum untuk Wirma Isoman, tenaga medis, para nakes, petugas pemakaman, dan aparat keamanan. Risma merasa kecewa saat para petugas tagana bekerja di dapur umum, para ASN malah bekerja di kantor. Menurut saya, para ASN tersebut tidak memiliki sense of crisis sama sekali dengan keadaan darurat pandemi. Mental tidak melayani inilah yang menurut saya tidak mencerminkan etos kerja yang baik sebagai pelayan publik. Para ASN model begini merasa sudah menjabat lupa dan tugas-tugasnya. Tidak heran jika Mensos Tri Risma hari ini naik darah karena kelakuan anak-anak buahnya yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melayani masyarakat. Bagi saya, mental para ASN ini seperti kerbau yang harus dicambuk dulu baru bisa bekerja. Risma mengatakan, tolonglah rakyat susah saat ini. Teman-teman itu masih beruntung, setiap bulan ada gaji. Kalau saya di sini seperti itu kan malu. Banyak orang-orang di luar sana susah mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara para ASN hanya ongkang-ongkang kaki mendapatkan gaji setiap bulannya tanpa dipotong. Di saat banyak orang sulit bekerja sebagai PNS, masih banyak para aparatur sipil yang bekerja tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terlalu banyak birokrasi karena sebagian dari mereka sudah terlena dengan gaji dan jabatan. Saya setuju dengan Ibu Risma karena ASN tidak bisa dipecat tetapi hanya bisa dimutasi. Keretakan seperti ini perlu supaya para pegawai negeri bisa melayani lebih genting. Keretakan seperti ini perlu upaya para ASN bisa melayani lebih sungguh untuk masyarakat. Namun sayangnya kemarahan Ibu Risma dikomentari oleh beberapa netizen pekok yang tidak ada kontribusi buat bangsa ini. Nyinyiran yang destruktif menghiasi media sosial. Hanya kritikan yang tidak konstruktif tanpa adanya solusi untuk mengubah pola pikir para ASN bermental bobrok. Mereka sedang mengekspresikan pendapatnya, namun sebatas menghakimi. Menurut saya, tidak ada yang salah jika ada ASN yang bermental malas dan tidak berintegritas dimutasi di beberapa daerah. Apa yang salah jika Ibu Risma memindahkan para ASN ini ke Papua? Apakah Papua bukan bagian dari Indonesia? Orang yang sudah sakit hati, apapun pemerintah berbuat kebaikan bagi rakyatnya, selalu disalahkan. Saya sangat setuju dengan ucapan Ibu Risma sebagai shock terapi bagi ASN yang tidak mau melayani masyarakat. Orang kalau sudah sakit hati, apapun pemerintah berbuat kebaikan bagi rakyat, selalu disalahkan. Saya sangat setuju dengan ucapan Ibu Risma sebagai shock terapi bagi ASN yang tidak mau melayani masyarakat. Kita harus mendukung pemimpin seperti Bu Risma yang memiliki jiwa melayani untuk masyarakat. Ayo Bu Risma, jangan dengarkan para nyinyir sampah yang memecah fokus untuk menanggulangi pandemi ini. Rubahlah pola pikir ASN yang bermental bobrok agar melayani. Agar kita harus mendukung pemimpin seperti Bu Risma yang memiliki jiwa melayani untuk masyarakat.